Ya gimana ya, Orang Indonesia. mana? Oh, Indonesia. Indonesia banget ya kan. Indonesia. Kalau kelahiran saya Meranti. Oh, Meranti. Kalau orang tua darahnya ada Bugis gitu. Kemudian ya campur-campur lah Melayu. Artinya- Ke Batam itu tahun 2000, 2000. Agustus. Jadi dulu kan lagi euforianya pemekaran, peningkatan status gitu kan. Ada provinsi Kepulauan Riau, pecahan dari provinsi Riau, kemudian peningkatan status ataupun kabupaten baru, ada Karimun, begitu ya. Kemudian dari Batam ini mulai otonom, yang dari administrasi ke otonom ya, jadi kota Batam dari kota administratif. Jadi oleh pemerintah pada saat itu diperbolehkan untuk berpindah. Kenapa wisatawan itu datang ke Batam? Ya, agak berbeda memang kota Batam ini dengan teman-teman dari kota-kota yang lain. Ya, Apa yang kita membedakan? banyak gitu. Kita di sini wisatawannya itu ingin bershopping, akhirnya mencari barang-barang ya, kebutuhan pokok ya, itu juga kadang-kadang dicari itu. Kerupuk-kerupuk juga laku di sini. Bayangkan dari Singapura dan Malaysia. Kemudian sport tourism, ya, sport tourism itu artinya olahraga. Kalau dulu mungkin sangat dimotori oleh golf, tapi sekarang ada sepeda, terus ada itu, kemudian ada MMA macam-macam ya. MMA, kemudian juga ada tenis, badminton, lari, banyak sekali itu ya. Kemudian juga kenapa ke Batam itu kuliner. Jadi istilahnya mencari makanan yang sekali mati istilahnya, artinya yang fresh ya, kerangnya, kepitingnya, kemudian ikan-ikannya itu yang fresh. Sembari juga penambahannya yaitu kuliner-kuliner Nusantara juga sangat tersedia di Batam. Nah, ini dia yang jadi objek yang dicari oleh wisatawan. Kemudian juga kebudayaan, culture. Hampir semua kebudayaan di Indonesia itu ada di Batam dan itu ditampilkan. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa kami menghadirkan tamu-tamu di podcastnya Tamu Kita, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya, yang memiliki inspirasi dan juga motivasi. Dan kali ini sahabat kita, saya sudah bersama dengan narasumber, bersama dengan Bapak Ardi Winata yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, atau kebalik ini? Benar, ya? Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar, baik ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap. Semua ya pemirsa sahabat kita yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik Pak Ardi, seperti biasa kita di sesi pertama ini lebih kenal, lebih dekat sama narasumber tokoh kita ya. Baik. Ada Pak Ardi Winata. Pak Ardi Winata ini aslinya dari mana? Ya gimana ya, Orang Indonesia. mana? Oh, Indonesia. Indonesia banget ya kan. Indonesia mana? Dari mana? Batam kah? Mana Iya, Kepri? kalau kelahiran saya Meranti. Oh, Meranti. Kalau orang tua darahnya ada Bugis gitu. Kemudian ini banyak mungkin nggak tahu juga Bangkinang ya, Kampar juga ada di Riau ya. Riau, kemudian ya campur-campur lah Melayu. Artinya orang tua berarti merantau ke daerah Meranti, Kampar ya Bang ya? Iya, karena Tugas, tugas. Dan Pak Ardi lahirnya di sana? Nah, saya lahirnya di Meranti, bersekolah di Meranti. Setelah itu ya nggak pulang lagi karena orang tua juga sudah berpulang ya, dan tidak dimakamkan di sana ibu dan ayah. Jadi udah jarang pulang lagi, tempat lahir dan tempat sekolah lah gitu. Dan teman-teman. Sekolah SD, SMP, SMA, SMA, di sana? Sampai SMA di sana. Kuliah di mana Bang Ardi? Saya kuliah, sekolah ini sudah dilebur sebenarnya, sekolah kedinasan. Oke. Ya, yaitu namanya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi sekarang IPDN ya, STPDN, IPDN kayak gitu. Kalau dulu kita dari D3-nya, kemudian kita mengabdi dulu 2 tahun, kemudian tes lagi, melanjutkan program S1-nya di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Tapi sebelumnya sempat kuliah juga di Universitas Riau,
Di Visipolnya jurusan hubungan internasional. Ini buka-buka kartu jadi. Jadi kuliah di Riau dulu baru yang tadi start SPD. Jadi S1-nya di Jakarta, di Jakarta. Institut Ilmu Pemerintahan. Sekolahnya masih ada kayak pasca sarjana kayaknya. Sekolah kedinasan dari Departemen Dalam Negeri. Seperti itu. Cikal bakalnya IPDN sekarang lah seperti itu. Dan lulus tahun berapa? Lulus kalau sarjana kita 90, saya 96, 97 gitu. Tamat jadi sarjana ya. Sarjana S1 di Institut Ilmu Pemerintahan. Dan ceritanya gimana ke Batam? Mulai tahun berapa? Ke Batam itu tahun 2000, 2000. Agustus. Jadi dulu kan lagi euforianya pemekaran, peningkatan status gitu kan. Ada provinsi Kepulauan Riau, pecahan dari Provinsi Riau, kemudian peningkatan status ataupun kabupaten baru, ada Karimun, begitu ya. Kemudian dari Batam ini mulai otonom, yang dari administrasi ke otonom ya, jadi kota Batam dari kota administratif. Jadi oleh pemerintah pada saat itu diperbolehkan untuk berpindah tempat tugas ya. Saya salah satu yang menyampaikan apply. Sebelumnya saya bertugas di Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri, tepatnya di kantor bupati. Kantor bupati. Kantor bupati. Sebelumnya juga pernah bertugas di Kecamatan Kuala Indragiri, Sapat. Kemudian ibu kotanya Sapat di Indragiri ini. Kemudian juga di Khairah Mandah, daerah Mande kalau orang sana bilang. Jadi sebenarnya nggak banyak sih, cuman jauh-jauh gitu. Kemudian mengajukan pindah ke sini. Dan diterima cepat karena memang membutuhkan ASN kalau sekarang membutuhkan PNS yang untuk bertugas di beberapa kota ya, banyak di Kabupaten Karimun pada saat itu, ada beberapa yang juga Lingga, kemudian kota Batam, jadi pemekaran seperti itulah. Posisinya di mana pas di Pemko Batam? Saya kalau pertama pindah, nah ini kenangan indah itu di belakang Padang ya, tapi tempat tinggal. Belakang Padang? Indah sekali ya, belakang Padang. Camat? Nah, saya cuma tinggal saja. Tapi kalau tugas pertama lebih banyak itu di kepegawaian. Kalau dulu namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kalau sekarang BKP SDM ya, namanya sekarang. Lama dari mulai staff sampai dengan kabit. Saya menghandle diklat dulu, pendidikan, pegawai-pegawai baru, ya orientasi seperti itulah. Jam itu kemudian pindah di dinas ini sebagai kepala bidang promosi. Kemudian dipercayai lebih kurang 6 tahun, mungkin terlama kali ya, Kabak Humas. Kabak Humas. Kabak Humas. Jadi temannya wartawan-wartawan, teman-teman LSM, paguyuban juga ada, kayak gitu. Makanya sampai sekarang tidak bisa semua ya, Pak, ya? Kehidupan saya itu nggak bisa lepas daripada teman-teman media. Udah tahu needs-nya apa ya. Gimana liputan, bagaimana memancing informasi dan sebagainya. Ada mungkin berita-berita yang bersifat proyeksi, berita macam-macam lah, udah paham. Ya, kemudian juga sempat digabung Kasubag Kabak Humas dan protokol. Jadi sempat saya menghandle protokol juga. Kemudian berpindah ke inspektorat Kota Batam sebentar saja, kemudian ya jadi sekretaris di dinas ini, Dinas Kebudayaan. Awalnya dan sekretaris dulu Pak ya. Sebentar, terus dipercaya sebagai kadis. Lebih kurang 6 tahun berapa itu? 2019. Lagi euforianya wisatawan paling tinggi pada saat itu, tapi setelah itu COVID. 3 tahun. Itu tantangan besar ya, 6 tahun lah. Kalau hitung lama 60, tapi betul-betul menghandle pariwisata 3 tahunan ginilah. Bang Ari, sebelum kita masuk sesi kedua ya, ini boleh tahu, ini Bang Ari berapa bersaudara? Kita 7 bersaudara. Saya anak ke-6. Berarti cuma ada satu adik ya? Ada adik 1, ada 5, kakak 2, dan abang 3 ya, seperti itu. Sekarang masih alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih lengkap semua. Ini tapi nggak pernah ngumpul, jarang kali. Pernah mungkin udah lama sekali. Di Meranti atau di Batam? Atau udah pada Batam semua? Udah kemana-mana. Ya. Udah susah ngumpul. Tapi alhamdulillah kena
sekarang ini teknologi sudah sangat canggih ya, ada video call kita, ada WhatsApp dan sebagainya, komunikasi nggak sesulit. Jadi jarak Tetap itu bisa sudah tidak jadi bersilaturahmi ya, persoalan Bang Ardi. lagi ya. Seperti itu. Berantemnya aja yang kurang. Berantem jarak Darah jauh. Bugis ya. Baik Bang Ardi, kita sudah kenal ya lebih dekat di sesi iya, pertama. terima Di sesi kasih. kedua kita masuk ini. Baik. Tadi di awal sudah saya informasikan sahabat kita ini Bang Ardi Winata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Udah 6 tahun tadi ya. 6 Nah, tahun. mungkin selama 6 tahun ini apa suka duka menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bang Ardi? Ya, saya itu kan sepertinya repeat terbalik lagi ya. Jadi industri pariwisata kita itu sangat luar biasa berkembangnya di Kota Batam ya. Kemudian pemimpin-pemimpin kita juga sangat concern dengan kepariwisataan ini. Jadi apa yang sebelumnya saya kan pernah bertugas di sini, comeback lagi, itu sepertinya apa yang dulu ada tuh tetap ada tapi lebih berkembang lagi. Mungkin kita mulai dari kenapa wisatawan itu datang ke Batam. Ya, agak berbeda memang Kota Batam ini dengan teman-teman dari kota-kota yang lain. Ya, Apa yang kita berbeda? banyak gitu. Kita di sini wisatawannya itu ingin bershopping, Oke. akhirnya mencari barang-barang ya, kebutuhan pokok ya. Itu juga kadang-kadang dicari itu. Kerupuk-kerupuk juga laku di sini. Bayangkan dari Singapura dan Malaysia. Kemudian sport tourism. Ya, sport tourism itu artinya olahraga. Kalau dulu mungkin sangat dimotori oleh golf, tapi sekarang ada sepeda, terus ada itu, kemudian ada MMA macam-macam ya. MMA, kemudian juga ada tenis, badminton, lari, banyak sekali itu ya. Kemudian juga kenapa ke Batam itu kuliner. Jadi istilahnya mencari makanan yang sekali mati istilahnya, artinya yang fresh ya, kerangnya, kepitingnya, kemudian ikan-ikannya itu yang fresh. Sembari juga penambahannya yaitu kuliner-kuliner Nusantara juga sangat tersedia di Batam. Nah ini dia yang jadi objek yang dicari oleh wisatawan. Kemudian juga kebudayaan, culture, hampir semua kebudayaan di Indonesia itu ada di Batam dan itu ditampilkan. Ya, walaupun belum ada satu tempat khusus, tapi di berbagai event ditampilkan. Seperti itu, ada loncat batu, mungkin sesingaan, jaipong, kemudian di samping yang lain ya, reok Ponorogo, di samping kebudayaan Melayu, tari-tari Melayunya juga sangat luar biasa hadir di Kota Batam. Kemudian juga MICE, ini agak unik ya, Meeting Incentive Convention Exhibition. Karena Batam itu memiliki 230-an hotel, kemudian 63.000 restoran, kemudian juga rumah sakit dan sebagainya. Ini kota MICE jadinya. MICE itu Meeting Incentive Convention Exhibition, kota-kota pertemuan, bukan hanya pertemuan yang dilaksanakan oleh government, tetapi juga corporate dan kemudian mungkin komunitas, bisnis dan sebagainya juga mengadakan pertemuan-pertemuan ini. Kenapa demikian? Karena after meeting yang penting. Setelah meeting itu ngapain? Ya mau cari kuliner, mau sport tourism, ini agak unik. Jadi bukan hanya kota ini menjadi kota MICE, tapi after meetingnya juga ya pakai daya tarik. Apalagi positioning kita di dekat dengan Singapura, Malaysia. Ya. Makanya Batam itu sebagai kota MICE. Tidak banyak di Indonesia ini kota MICE. Ya. Kemudian juga agro dengan ekowisatanya, mangrove-nya, kemudian dan sebagainya. Dan marine, ya artinya kelautannya juga, laut, pulau, kemudian ikan, semua itu sebagai objek yang dicari. Nah ini satu lagi ada pengembangannya, itu CBT. Community based tourism ini juga menjadi hal yang baru, termasuk satu lagi spot-spot yang instagramable gitu ya, yang bagus di tag ya gitu. Itu juga daya tarik wisatawan itu ke Batam. Ini dia. Dan juga yang terakhir itu adalah religi. Ya kita lihat punya banyak spot-spot foto, berkunjung, retreat dan sebagainya dilaksanakan oleh penganut agama ya masing-masing, bukan hanya Muslim. Tuh lihat sekarang kita punya Masjid Sultan, punya Masjid Masjid Fatimah, Raja Hamidah, kemudian Masjid Tanja. Termasuk juga kita memiliki satu, kalau dulu diyakinkan bahwa ini adalah vihara terbesar Asia Tenggara.
ya Wihara Duta Maitreya. Ya. Kemudian bagi saudara-saudara kayak India yang sering berkunjung ke Batam, mereka berdoa, beribadah itu di Lalita Temple. Ini ada satu puranya, dan di bawahnya lagi masyarakat Hindu India kita juga Pura Amartabuana. Termasuk juga kalau kita lihat kelenteng dan sebagainya. Ini sering sekali jadi objek kunjungan wisatawan ke Batam seperti itu. Termasuk juga teman-teman kita yang dari Kristen, baik Protestan atau kan Katolik juga demikian seperti Artinya itu. lengkap di sini ya, pariwisata Lengkap. dan juga Itu dia. kebudayaannya. Jadi ya. agak berbeda. Itulah yang menjadi objek kunjungan dari wisatawan itu sendiri. Baik, Bang, mungkin bisa dijelaskan juga ini beda kalau di Indonesia kadang orang membedakan antara Bali dengan Batam. Ini Ya. kalau menurut Bang Hardi apa selaku Ya, dinas itu pariwisata? tadi perbedaannya. Kita lebih banyak tujuan, artinya lebih banyak alasan berkunjungnya ke Batamnya ya. dibandingkan teman-teman yang lain. Mungkin kalau Bali, meetingnya, kemudian culture-nya, alamnya. Tapi mungkin yang lain-lain mungkin dia nggak punya ya, seperti mungkin berburu. Kalau kita kuliner saya sebutkan tadi, yang fresh tadi, yang apa gitu. Itu yang nggak ada di Bali ya. Ya, sepertinya begitu. Jadi punya kekuatan yang berbeda dengan teman-teman dari destinasi lain ya. Nah, sekarang memang ada yang perlu kita grow up, yang kita angkat itu yang juga keinginan dari wisatawan itu adalah wisata ekstrem. Artinya yang uji nyali gitu. Ini juga jadi satu hal yang diinginkan ya. Seperti bagi jumping, kemudian mungkin para layang, skydiving, apalagi itu yang ekstrem ya. gitulah ya. Ini jadi PR kita nih. Seperti itu. Baik, Bang Hardi tadi dikatakan 6 tahun ya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mungkin yang tidak bisa dilupakan sama Bang Hardi ini prestasi di tingkat internasional atau ini apa Pak ya? Sebenarnya kalau tadi bilang yang tak terlupakan itu adalah sejarah kelam dunia itu ya, penanganan COVID. Ini yang sangat luar biasa sebenarnya kalau experience ya. Nah, itu sangat luar biasa bagaimana kita memvaksin pelaku-pelaku pariwisata kita, karena mereka anggap kita anggap mereka pejuang Batam, karena hampir 24% tuh PAD Kota Batam tuh dari sektor pariwisata, hotel, restoran, tempat hiburan. Jadi gimana kita membuat tim, perintah dari atasan, dari pimpinan, kita lakukan di mall, di hotel. Jadi mereka kita tidak berjubel-jubel gitulah ya. Ini sangat luar biasa pada saat itu ya. Itu kalau kenangan ya. Tapi kalau yang berkesan seperti itu ya, saya ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Jadi bagaimana kita menjadikan satu destinasi, tadi mungkin sudah disebut atau belum ya, lupa tentang heritage atau Belum tadi ya? Ya belum ya. Wisata sejarah, histori lah. Bagaimana kita membuat museum Batam Raja Ali Haji. Nah itu sangat. Sebenarnya masih banyak PR lagi. Bagaimana kita membangun nantinya taman budaya yang direncanakan di Gedung Beringin. Ya, kajiannya sudah ada. Tinggal lagi nanti mungkin DID, kemudian juga pembangunannya. Termasuk juga memberdayakan aset-aset ya, seperti Dendang Melayu yang masih kita mendanai Dendang Melayu. Inginnya kita bagaimana Dendang Melayu itu memberikan PAD yang besar gitu di Jambatan 1. Ini jadi pemikiran kita, karena itu mungkin jadi KSP ya, kerjasama pemanfaatan ke depannya lebih baik. Ini masih banyak PR. Kalau yang berkesan itu saya sebut yang tadi itu. Kemudian yang lain lagi saya juga mungkin sangat luar biasa teman-teman pelaku pariwisata. Jadi mereka sangat aktif, karena mereka lah yang harus kita angkat, karena yang menjual Batam itu adalah mereka. Kita memberikan sarana dan prasarananya saja. Mereka yang menjual ya. Ya. Tadi masih banyak rencana, tapi sebenarnya prestasi juga udah banyak juga nih ya. Bang Hardi, kita masuk di sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini ada 2 artikel yang sudah kami siapkan dari tim podcastnya tamu kita. Bang Hardi, nanti Bang Hardi langsung tanggapin aja Bang ya. Boleh. Yang pertama ini Kadis Rasa Teman Curhat ya. Kisah Ardi Winata mengabdi di Pemko Batam, kini jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dari siapa itu? Tadi ya, ada artikelnya ini. Silakan Bang, memang segitu dekatnya ya. Gimana Bang? Gimana ya ngomongnya? Mungkin dari awal tadi udah bilang ya. Jadi sedih lah ini. Dulu saya punya pengalaman sebagai kepala Kabak Humas waktu itu. Jadi ya kita mungkin sama-sama liputan, adik-adik media, tahu keluh kesah mereka, needs mereka itu apa, goal mereka itu apa, sehingga ya kita sering
ya sering lebih abang dan adik lah. Karena sampai sekarang pun saya lebih nyaman dipanggil abang kayaknya lebih daripada bapak gitu. Kayaknya jarak termasuk juga di kantor gitu ya. Karena akan lebih cepat menyerap kebutuhannya dan kita pun memobilisasi kan how to manage itu juga akan lebih cepat gitu ya. Jadi mungkin tuh artikel waktu saya jadi Kabag Humas kali ya. Tapi sampai sekarang kan masih dekat sama artinya. Terasa masih nggak bisa mungkin sampai mati lah kali ya. Minimal telepon-teleponan. Banyak sejarahnya. Bang Ardi, ini di artikel yang kedua terakhir ini, Kadis Budpar Batam Ardi Winata paparkan hakikat bahasa ke MGMP Bahasa Indonesia ya. Musyawarah guru. Oh iya pernah dulu ya. Benar. Artinya memang bahasa Indonesia yang harus di kita di sini ya. Nah, gimana ya? Saya dulu di dinas ini mengidentifikasi apa sih sebenarnya penerjemahan dari tupoksi. Ya, di sini kan ada kebudayaan, kemudian ada ekonomi kreatif dan ada kepariwisataan. Apa sih itu mungkin jangan kebudayaan dulu ya. Apa itu sebenarnya ekonomi kreatif? Rupanya kita indikasi bahwa ekonomi kreatif itu ada 17 subsektornya. Dari mulai games, film, fashion, kemudian banyak ya sampai dengan arsitektur, sampai dengan kriya dan kemudian juga pariwisata itu apa sih? Oh, ini tak terlepas dari destinasi, promosi seperti itu ya. Kemudian yang sangat luar biasa itu adalah kebudayaan. Karena kebudayaan ini kan cita rasa ya. Jadi identifikasi budaya itu apa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya jadi fokus? Kalau mungkin masyarakat umum melihat kebudayaan itu mungkin menari, bernyanyi gitu ya. Tapi jauh daripada itu, lebih daripada itu, bahwa kebudayaan itu ada 10 rumahnya. Malah yang paling tinggi itu bahasa. Bahasa, sastra lisan, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, kemudian ada manuskrip, kemudian juga ada seni pertunjukan, teknologi tradisional, permainan. Ada 10 itu yang kita sebut dengan PPKD. Ini saya temukan. Artinya dimanapun budaya, mungkin dunia sama saja, bahwa 10 ini, 10 kalau saya bilang rumah dari kebudayaan itu harus lestari. Harus lestari. Artinya kalau bahasa ada yang menuturkan, ada yang kamusnya, ada yang menulisnya. Kalau dia seni pertunjukan harus ditontonkan dan sebagainya. Kalau misalnya olahraga, teknologi tradisional harus ada yang mengerjakan produk, misalnya menenun, membatik dan sebagainya. Kalau dia misalnya adalah pengetahuan tradisional, kalau seperti menu-menu makanan, terus perobatan itu harus ada produknya. Jangan buru-buru kalau misalnya sakit panas gitu kan ke paracetamol kalau apa ya gitu, Sanmol ya. Tapi kita punya, orang Melayu itu punya kayu sepang, seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, tadi menurut bahasa, saya mau memaparkan itu kemarin itu. Berpikirnya agak terbalik gitu ya tentang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya, bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu merupakan bahasa Indonesia ya, ibunya bahasa Indonesia. Tetapi kita orang Melayunya harus menuturkan. Jadi apa yang semua saya bilang tadi itu bahwa kebudayaan itu harus ada lestari. Satu lagi harus ada pemajuan. Nah, pemajuan. Nah, terutama mungkin bahasa Melayu kita harus punya kamusnya, ya kamusnya. Nah, saya tahu di kantor bahasa yang ada di Tanjung Pinang juga sedang menyusun tapi belum komplit ya. Harus ada kamusnya, kemudian harus ditutur, diajar gitu. Kalau tidak nanti tergerus dengan bahasa-bahasa lain, apalagi bahasa Indonesia kita sangat terbuka menyerap bahasa daerah, mungkin juga bahasa asing gitu. Jadi kita sebagai protek bahasa itu adalah bagian daripada budaya, 10 pokok pemikiran kebudayaan. Kita memang harus membuat bahasa Melayu ini dilestarikan, yaitu dengan ditulis, disusun kamusnya, kemudian dituturkan kembali, karena beberapa kata-kata juga bisa hilang. Seperti kalau kita lihat kanak-kanak kan cuma ada di tekta itu kali ya, tidak dituturkan lagi, mungkin tergerus dengan balita dan sebagainya.
kata-kata bucu juga ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tetapi nggak dipakai lagi. Makanya saya di sudut kantor saya buat tuh bucu itu sudut. Jadi ini dia keresahan seperti itu. Nah, mungkin di sana kali artikel takutnya salah, itu analisa saya. Mungkin lebih bisa berdiskusi dengan teman-teman sejarawan, kali ahli bahasa dan sebagainya. Baik Bang Ardi, kita tidak terasa ya waktu kita, tapi sudah banyak info-info dan juga tentunya yang mengandung inspirasi dan motivasi ya sudah berikan bersama Bang Ardi. Kisah Bang Ardi bisa sahabat kita ya bisa sampai ya ke Batam. Terima Dan kasih ketemu istri di Batam juga, ketemu jodoh di Batam juga, ya. Dan orang Batam, tapi kawin campur kayaknya. Si Tionghoa, tapi oke. Baik, teman kita, demikian tadi perbincangan kami di podcastnya tamu kita bersama dengan narasumber ada Bang Ardi Winata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dan tentunya terus tonton konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam yang tentunya memiliki inspirasi dan juga motivasi untuk kita simak di podcastnya tamu kita. Saya Bidi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.